Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran daring BK. Kita masuk pada sesi ke-6 dan Ibu akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Untuk itu, Ibu harapkan kalian menonton video ini sampai dengan selesai agar kalian memahami apa itu kecerdasan majemuk dan sambil kalian mencari di mana letak kecerdasan yang ada pada diri kalian. Oke, untuk itu silakan disimak video berikut ini. Sebelum kita membahas tentang apa itu kecerdasan majemuk, di sini ada 5 poin yang harus diperhatikan tentang bagaimana kita berpikir positif terhadap diri kita sendiri, bagaimana orang tua berpikir positif terhadap anaknya, dan bagaimana seorang guru mampu berpikir positif terhadap siswanya. Yang pertama adalah kita harus berpikir positif bahwa semua anak itu memiliki kecerdasan pada bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua, setiap anak itu memiliki bakatnya yang berbeda-beda. Yang ketiga, semua anak itu diciptakan unik oleh Tuhan dan merupakan orang yang sangat istimewa. Keempat, semua anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan yang kelima adalah bahwa keberagaman anak itu merupakan kekayaan di dalam kelas. Nah, 5 poin ini jika kita cermati, kemudian kita diberikan pertanyaan, apakah kalian setuju bahwa ada anak yang pintar dan ada anak yang bodoh? Maka kalian harus jawab bahwa saya tidak setuju, karena dalam kehidupan ini tidak ada anak yang bodoh. Kenapa? Semua anak itu cerdas dan berbakat, tapi dalam bidangnya masing-masing. Nah, sehingga terciptalah di sini yaitu yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Ketika kita bicara tentang kecerdasan majemuk, maka setiap anak itu memiliki kecerdasannya pada bidangnya masing-masing. Kita ambil contoh misalnya si A dan si B. Si A ini sangat jago pelajaran matematika. Nilainya selalu bagus. Setiap guru memberikan penjelasan atau soal selalu bisa dia kerjakan dengan baik dan dia bisa cepat memahami. Kemudian si B dia sangat benci matematika, dia benci hitungan, bahkan nilainya dalam matematika pun sangat jelek. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah, apakah si A itu cerdas, kemudian si B itu bodoh? Nah, tentu tidak seperti itu. Karena bisa jadi si B itu memang tidak pandai dalam matematika, tapi ketika pelajaran seni budaya dan diberikan tugas menggambar, si B ini mampu menggambar dengan baik, dengan rapi, dengan indah, bahkan setiap pelajaran seni budaya dia mampu menciptakan kreativitas yang baik sehingga nilainya itu selalu tinggi. Nah, maka si B ini punya kecerdasan dalam bidang seni. Jadi, mereka dua-duanya cerdas tapi dalam hal yang berbeda-beda. Si A cerdas dalam berhitung, kemudian si B ini cerdas dalam hal seni. Nah, itu contoh tentang kecerdasan majemuk, bagaimana kecerdasan setiap orang itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya apa itu kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk adalah teori yang ditemukan oleh Howard Gardner pada tahun 1983, di mana dia mengatakan bahwa kecerdasan tidak hanya dilihat berdasarkan skor semata dan bukan sesuatu yang dapat dilihat atau dihitung. Lebih lanjut, Howard Gardner mengatakan dalam bukunya, tidak ada anak yang bodoh atau pintar. Yang ada adalah anak yang menonjol dalam salah satu atau beberapa jenis kecerdasan tertentu. Nah, di sini kalian bisa lihat, kecerdasan majemuk itu terdiri dari 8 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, yang kedua adalah kecerdasan matematis logis, ketiga adalah kecerdasan spasial, keempat kecerdasan kinestetik, kelima kecerdasan intrapersonal, keenam kecerdasan interpersonal, ketujuh kecerdasan musikal, dan kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa atau kata baik secara lisan maupun tulisan.
Ciri-cirinya adalah yang pertama dia sangat suka menulis, misalnya cerpen atau novel atau bahkan menulis buku diary. Kemudian dia senang menuturkan lelucon, biasanya orangnya sangat humoris dan senang bercerita. Kalau cerita itu terlihat sangat ekspresif gitu ya orangnya. Kemudian dia sangat mudah untuk menghafal nama, tanggal, tempat atau hal-hal yang kecil. Kemudian dia menikmati membaca buku, mengeja kata-kata dengan mudah, menyukai pantun, senang bermain kata, mempunyai kosakata yang luas, dan senang mengisi teka-teki silang. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan matematis logis. Orang yang memiliki kecerdasan matematis logis biasanya orang ini memiliki kecerdasan dalam menggunakan logikanya, seperti misalnya berhitung, dia senang dengan eksperimen, dia senang dengan komputer, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya adalah dia pandai berhitung. Kemudian dia sangat menikmati menggunakan komputer atau bahkan menggunakan program-program atau software. Dia adalah orang yang berpikir kritis. Dia adalah orang yang ahli bermain catur atau permainan-permainan yang menggunakan logika, kemudian mampu menjelaskan masalah secara logis, melakukan eksperimen untuk memahami sesuatu, senang memecahkan teka-teki, mudah memahami sebab akibat. Nah, kemudian dia sangat menyukai pelajaran matematika dan IPA. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Orang yang memiliki kecerdasan spasial biasanya orang yang pandai dalam hal seni. Ciri-cirinya adalah dia sangat menonjol dalam bidang seni, kemudian dia mampu memberikan gambaran visual yang jelas ketika memikirkan sesuatu, dia mudah membaca peta, grafik, dan diagram, mampu menggambar sosok orang atau benda sesuai dengan aslinya, senang melihat film atau foto gitu ya. Kemudian dia menikmati kegiatan visual, misalnya seperti fotografi atau videografi. Dia suka menggambar, melukis, seperti itu. Kemudian biasanya cenderung dia sering terlihat melamun. Melamunnya bukan melamun kosong, tapi biasanya mencari ide gitu ya untuk membuat sesuatu. Kemudian dia mampu membangun konstruksi 3 dimensi. Biasanya orangnya senang coret-coret di atas kertas atau di buku begitu. Dan yang terakhir adalah lebih cepat memahami sesuatu melalui gambar daripada kata-kata. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah orang yang memiliki kemampuan dalam gerak motorik atau gerak tubuh. Ciri-cirinya adalah mereka berprestasi dalam bidang olahraga. Kemudian kalau duduk cenderung bergerak-gerak, tidak bisa diam. Mereka sangat menikmati olahraga, misalnya senang main futsal, main badminton, berenang, dan lain-lain. Kemudian perlu menyentuh sesuatu untuk dipelajari, jadi mereka lebih mudah belajar langsung praktek dibandingkan dengan teori saja. Kemudian memperlihatkan keterampilan dalam bidang kerajinan tangan, seperti perkayuan, menjahit, mengukir atau memahat gitu ya, termasuk mungkin dalam bidang perbengkelan begitu. Kemudian mereka pandai menirukan gerakan atau perilaku orang lain, jadi pandai berakting begitu. Terus menikmati pekerjaan dengan tanah liat atau kegiatan yang membuat kotor anggota badan. Dan terakhir sangat menyukai kegiatan bongkar pasang benda. Yang kelima adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah orang yang memiliki kemampuan dalam memahami dirinya sendiri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia memperlihatkan sikap yang mandiri. Kemudian dia mampu memahami kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Mereka mampu merencanakan masa depannya. Jadi misalnya saat ini kalian di kelas 9 sudah punya rencana, saya nanti SMA-nya maunya misalnya di SMA 4 jurusan IPA, kemudian lulus SMA saya mau kuliah di Universitas Indonesia jurusan matematika, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang kelima, memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri dari kesalahan. Jadi mereka adalah orang-orang yang selalu ingin berubah menjadi lebih baik. Yang keenam, bekerja dan belajar dengan baik seorang diri. Jadi mereka
cenderung menikmati belajar atau bekerja sendirian gitu ya. Kemudian mereka mampu mengekspresikan perasaannya dengan baik, ya kalau suka bilang suka, ya kalau nggak suka ya bilang nggak suka gitu ya. Kemudian terlihat dalam hobi atau pekerjaan yang dikerjakan sendiri. Yang kesembilan adalah memiliki tanggung jawab akan diri dan kehidupannya. Selanjutnya yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Oke, jadi berbeda dengan intrapersonal. Kalau kecerdasan interpersonal adalah kemampuan dalam bersosialisasi atau kemampuan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Nah, ciri-cirinya adalah mereka terlihat memiliki banyak teman, kemudian banyak bersosialisasi baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, sangat mengenal lingkungannya, dia terlibat dalam kegiatan kelompok, dia berperan sebagai penengah keluarga. Nah, biasanya orangnya itu ini ya bijaksana gitu, sehingga ketika ada masalah itu mereka mampu menjadi penengah. Yang keenam adalah mereka sangat menikmati bermain dalam kelompok atau melakukan pekerjaan di dalam sebuah kelompok. Yang ketujuh, mereka memiliki rasa empati yang besar terhadap orang lain. Jadi biasanya orang-orang yang punya kecerdasan interpersonal itu terkenal dengan orang-orang yang hatinya sangat baik begitu. Kedelapan, dicari sebagai pemecah masalah atau penasihat oleh teman-temannya. Jadi biasanya orang dengan kecerdasan ini adalah pendengar yang baik, kemudian dia mampu memberikan motivasi kepada orang lain. Nah, sehingga teman-temannya nyaman kalau curhat sama dia. Yang kesembilan, menikmati membantu atau mengajari orang lain. Jadi senang menolong orang. Dan yang kesepuluh adalah tampak mempunyai bakat pemimpin. Jadi orang dengan kecerdasan ini punya jiwa pemimpin atau leadership. Yang ketujuh adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah orang yang pandai dalam bidang musik. Ciri-cirinya yang pertama, mereka memiliki kemampuan dalam memainkan alat musik, misalnya jago main gitar, main piano, atau alat musik lainnya. Kemudian yang kedua adalah ingat melodi lagu. Jadi kalau misalnya denger intro musik gitu ya, intro lagu, dia langsung bisa nebak, oh ini lagunya si ini nih gitu. Kemudian berprestasi sangat baik di pelajaran musik. Mereka lebih bisa belajar dengan iringan musik. Jadi kalau belajar sambil dengerin musik tuh kayaknya lebih asik dan lebih bisa fokus gitu dalam belajarnya. Kemudian yang kelima, bernyanyi untuk diri sendiri atau orang lain, bisa mengikuti irama musik. Jadi kalau karaoke antara uh, lirik dengan musiknya itu nyambung gitu. Yang ketujuh, mempunyai suara yang bagus untuk bernyanyi, peka terhadap bunyi-bunyi di sekitarnya, dan memberikan reaksi kuat terhadap berbagai jenis musik. Terakhir yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Orang yang memiliki kecerdasan ini adalah orang yang sangat mencintai alam dan binatang. Ciri-cirinya, mereka menunjukkan kepekaan terhadap alam. Jadi misalnya kalian kalau lihat orang buang sampah sembarangan gitu ya, nah kalian tuh nggak suka dan berani untuk menegurnya. Kemudian yang kedua adalah akrab dengan hewan peliharaan. Biasanya orang-orang dengan kecerdasan naturalis itu punya hewan peliharaan di rumah, misalnya kucing atau anjing dan lain-lain, dan mereka pun memeliharanya dengan baik. Yang ketiga, sangat menikmati berjalan-jalan di alam terbuka. Jadi mereka tuh hobi traveling yang misalnya ke pantai atau ke daerah pegunungan atau ke curug gitu ya. Yang keempat, senang berkebun atau berada di dekat kebun, menghabiskan waktu dekat akuarium atau kehidupan alam lain, memperlihatkan kesadaran ekologis, yakin bahwa binatang juga punya haknya sendiri. Yang kedelapan, mencatat fenomena alam yang melibatkan hewan, tanaman, dan hal-hal sejenis. Sembilan, memiliki pemahaman mendalam tentang topik-topik yang melibatkan sistem kehidupan. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan tentang ciri-ciri mulai dari kecerdasan linguistik sampai dengan kecerdasan naturalis. Nah, sekarang dari gambar ini sebetulnya sudah bisa disimpulkan ya, kalau kalian lihat gambar di sini, kecerdasan linguistik itu adalah orang yang identik dengan kemampuan bahasanya, baik lisan ataupun tulisan. Kemudian matematis logis ini adalah orang yang pandai berhitung, memainkan komputer. Kemudian kecerdasan spasial itu adalah orang yang jago dalam bidang seni seperti
menggambar, melukis, fotografi gitu ya, atau videografi. Kinestetik itu adalah orang yang cerdas dalam olahraga, acting, nari, yang jago dalam gerakan-gerakan tubuh. Kemudian intrapersonal itu adalah seseorang yang mampu memahami dirinya sendiri. Interpersonal adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan lingkungannya. Kecerdasan musikal adalah orang yang mampu bermain musik, dan kecerdasan naturalis adalah orang yang sangat menyukai alam ataupun binatang. Jadi dari gambar yang kalian lihat di monitor ini sudah bisa menggambarkan tentang perbedaan dari 8 kecerdasan ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah carilah letak kecerdasanmu dan visualisasikan dalam bentuk gambar. Jadi dari 8 kecerdasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, silahkan kalian cari kira-kira mana yang paling mendekati diri kalian. Kemudian setelah kalian temukan, misalnya contoh gitu ya, oh ternyata kecerdasan saya adanya di kinestetik gitu, karena saya senang main futsal. Nah, kemudian kalian gambar di buku gambar gitu ya, kalian sedang main futsal misalnya. Terus tulis di situ nama kalian, kelas, dan beri keterangan kecerdasan saya adalah kecerdasan kinestetik ya, seperti itu. Mudah-mudahan sampai di sini kalian sudah paham, dan tugasnya silakan dikerjakan, digambar di buku gambar, dan nanti setelah selesai bisa kalian foto dan kalian upload di Google Form ini. Oke, terima kasih.